Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat dan baik-baik. Adik-adik, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan Tuhan waktu mengikuti ibadah. Biarpun secara online, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini kita menyalakan lilin kelima karena hari ini adalah Minggu Advent kelima. Kita akan mempersiapkan hati kita mau mulai ibadah, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan bernyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Kita akan memuji Tuhan, kita dengan senang hati, dengan sukacita, kita memuji Tuhan. Adik-adik. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Semoga Tuhan berkati agar sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat kami cerita minggu yang lalu? Yesus di hadapan Pilatus. Yesus diadili di hadapan Pilatus, padahal Yesus tidak bersalah. Tapi dia mau menerima, mau diadili, mau dianggap bersalah. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi semua manusia. Dia mau menyelamatkan manusia dari dosanya. Kita akan bernyanyi adik-adik dari Kidung Jemaat 178. Karena kasihnya padaku, karena kasihnya kepada kita semua manusia, dia mau mati untuk kita. Kita akan bernyanyi. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia
Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang ingin mendengar firman Tuhan. Pimpin hamba yang akan menyampaikan kisah Alkitab ini. Bukakanlah akal budi pikiran kami anak-anak sekolah minggu, agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Yesus diadili di hadapan Pilatus. Para imam, pemuka agama, dan orang banyak berteriak-teriak meminta Yesus disalibkan. Hukuman sudah diputuskan dan segera dilaksanakan. Kisah tertulis dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika para prajurit Romawi meletakkan salib yang besar dan berat ke atas pundak Yesus, Yesus pun mulai memanggul salibnya. Dan dua orang penjahat yang akan disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Rombongan itu mulai berjalan menuju Bukit Golgota. Ada prajurit-prajurit Romawi, 3 orang yang akan disalib. Imam besar, pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan banyak lagi orang yang hendak melihat peristiwa besar itu. Yesus berjalan sambil memikul salib yang berat. Ia kelelahan dan sudah hampir tak dapat melangkah lagi. Betapa letihnya. Sejak semalam Yesus ditangkap di Getsemani, difitnah dan diadili di depan Kayafas, Herodes, dan Pilatus. Betapa sakitnya Yesus merasakan ditampar, ditinju, dicambuk, disiksa sampai berdarah-darah, sambil diejek dan dihina. Betapa sedihnya, dibenci banyak orang, dikhianati Yudas, ditinggal oleh murid-muridnya yang dikasihinya sendiri. Sendiri saja Yesus harus menanggung semua itu. Yesus melangkah terus, bajunya lengket pada tubuhnya yang berlumuran darah. Keringatnya bercucuran. Yesus tetap melangkah, tapi sangat pelan. Langkah berikutnya, Yesus terjatuh. Tentara Romawi tak sabar menunggu. Tiba-tiba seorang tentara menarik salah seorang yang sedang lewat. Namanya Simon dari Kirene, yang membantu Yesus memikul salib dan berjalan terus menuju Bukit Golgota. Kira-kira pukul 9, rombongan itu tiba di Golgota. Yesus disalibkan di antara 2 penjahat di kanan dan kirinya. Badan Yesus tergantung di kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Di atas kepalanya ada tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Betapa menderitanya Yesus. Tubuhnya terkoyak penuh luka. Darahnya
tertumpah untuk menebus dosa manusia. Tetapi pemuka agama masih mengejek. Jikalau engkau memang anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Serdadu juga mengolok-olok, jika engkau memang raja orang Yahudi, selamatkan dirimu sekarang. Bahkan penjahat di samping Yesus juga berkata, engkau Kristus, coba selamatkan dirimu sendiri dan juga kami. Adik-adik, bagaimana reaksi Yesus? Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sabda salib pertama yang diucapkan Yesus. Mohon pengampunan untuk semua orang yang mengejek Dia, membenci Dia, menolak Dia, dan semua orang yang terlibat dalam peristiwa penyaliban itu. Inilah bukti cintanya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Sabda salib itu dikenang dan direnungkan banyak orang di sepanjang masa, mulai sejak Yesus disalib sampai sekarang. Yesus telah memberi teladan kepada kita, mengajar kita untuk mau memaafkan orang lain, sekalipun orang itu telah membenci dan menyakiti kita. Beda dengan teman yang sama-sama disalib dengan Yesus, penjahat yang satu lagi sadar bahwa dia telah berbuat banyak kejahatan sehingga layak dihukum dan disalibkan. Dia mengaku Yesus tidak berdosa dan tidak pantas disalibkan. Dia percaya Yesus adalah juru selamat. Maka dia mohon balas kasihan dan pengampunan dari Yesus. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itulah sabda salib yang kedua. Apa arti Firdaus? Firdaus adalah tempat di mana Adam dan Hawa punya hubungan akrab dengan Tuhan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Yesus memakai kata Firdaus untuk penjahat itu. Artinya, penjahat itu sudah diampuni dosanya dan mendapat keselamatan sehingga bisa hidup kekal bersama Yesus di surga. Adik-adik, bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan Yesus? Salib adalah lambang kasih Yesus yang begitu besar kepada kita. Yesus telah memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita perhatikan, salib itu berbentuk dari dua kayu. Yang satu tegak atau vertikal, yang lain mendatar dan horizontal. Yang vertikal ke atas melambangkan hubungan baik kita dengan Tuhan. Mari kita bina hubungan baik itu dengan doa, mendengar,
atau membaca sabda Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Yang horizontal melambangkan hubungan baik antara kita sesama manusia. Tuhan Yesus mau kita membawa hubungan baik dengan sesama dengan cara mengasihi dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebab Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni dosa-dosa kita melalui peristiwa Yesus disalib yang kita bahas hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mau selamatkan kami. Tolong kami supaya selalu ingat, percaya bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Ibu Wiga. Yesus disalibkan. Mengapa Yesus disalib? Mengapa dia mau datang dari surga? Dia ikut berdoa dengan di Taman Getsemani. Dia diadili dan hari ini kita mendengarkan Yesus disalibkan. Karena apa? Karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari surga? Semua karena kasihnya. Kita akan bernyanyi dari NKB 85. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Semua karena kasihnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa adik-adik kumpulkan di dalam amplop atau dikasih, minta tolong mami papi untuk menyerahkannya ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening GKI Gading Indah. Kita akan bernyanyi adik-adik sambil memberikan persembahan. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Berkati persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Papa Mama yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kata Tuhan dan Allah Tuhan. Amin.
Adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa, dan setelah amin kita akan bernyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Kita akan berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih karena kami sudah dapat memuji-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pedoman, sebagai kekuatan untuk kami dapat berjalan di dalam Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, kami bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Pimpin kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Kami juga mohon biarlah kami terus berikan kemampuan dan sukacita. Biarpun kami secara online belajar, kami dapat mengikuti dengan baik. Dan kami juga dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Biarlah Tuhan yang memampukan dan berkati keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, Kak Saur mau mengingatkan adik-adik. Kita kan sudah dapat nih kalender Minggu Prapaskah. Di sini kita diingatkan untuk melakukan satu kebaikan setiap hari, ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah melakukannya, umpamanya adik-adik bisa membantu mama nyuci piring, atau membantu membersihkan tempat tidur, atau apa aja. Adik-adik boleh bikin videonya atau difoto. Nanti dikirimkan ke guru kelas masing-masing, guru di kelas sekolah minggunya masing-masing. Ya adik-adik, jangan lupa dikirim. Ya, itu nanti kita bisa lihat adik-adik benar nggak sudah belajar melakukannya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan, Tuhan berkati. Bye.